Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Dr. Rusdinal MPD dan Ibu Prof. Nur Hijrah Gistituati MID IDD, serta Bapak Ibu sekalian mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas tentang strategic planning in school dalam mata kuliah analisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Saya sendiri Muhammad Daniel dari kelompok 2. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas tentang strategic management planning, terlebih dahulu saya akan membahas tentang strategic management. Menurut Mulyasa, manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja dalam jangka panjang. Sehingga manajemen strategis ini meliputi proses pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi itu sendiri, serta evaluasi dan pengawasan atau pengendalian. Nah, dalam hal ini, manajemen strategis itu menekankan pada aspek pengamatan dan kesempatan, yaitu opportunity. Kemudian ancaman yang terhadap lingkungan yang diamati, serta menemukan kekuatan, dan terakhir yaitu menganalisa kelemahan-kelemahan yang kemungkinan akan muncul atau timbul. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian manajemen strategis, kalau kita pahami dalam dunia pendidikan, adalah suatu proses perencanaan yang disusun dan ditentukan oleh seorang pimpinan yang dalam hal ini kepala sekolah, dan yang dibantu oleh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan lainnya untuk merencanakan apa yang akan dicapai secara efektif dan efisien bagi kemajuan, pengembangan, dan peningkatan mutu lembaga sekolah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa itu sendiri strategic planning? Stais dan Salusu mengatakan dalam Indriati bahwasannya perencanaan strategis itu sebagai komponen dari manajemen strategis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dari sasaran dan tujuan target sebagai sebuah kebijakan dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan kebijaksanaan organisasi atau keputusan organisasi. Nah, kalau dalam dunia pendidikan sendiri, kalau kita pahami, perencanaan strategik pada dasarnya itu satu sikap atau cara pandang mengenai berbagai macam pekerjaan atau kegiatan yang mengacu pada analisis perkiraan-perkiraan yang dibuat sedemikian rupa. Kalau di sekolah itu yaitu mencari atau menentukan solusi dalam meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan sekolah dari proses strategik ini, dari proses planning ini, rencana ini, mengacu pada analisis dan indikator yang akan dirancang sedemikian rupa. Nah, adapun konsep strategic planning itu menurut Akdon dikatakan bahwasannya perencanaan strategik itu mencakup yang pertama adanya pernyataan visi dan misi. Yang kedua, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan dari sebuah organisasi. Yang ketiga itu ada rumusan tentang sebuah tujuan organisasi. Kemudian sasaran dan uraian kegiatan organisasi. Dan yang terakhir yaitu strategi, yang dalam hal ini diharapkan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa model dari sebuah strategic planning. Yang pertama yaitu di sini kami kemukakan adalah model Fred R. David. Dalam hal ini model yang dikemukakan oleh Fred R. David ini yaitu melihat pada aspek mulainya pengembangan strategik itu dari mengembangkan visi dan misi
Kemudian mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal dan internal. Kemudian menentukan kelemahan dan kekuatan. Menetapkan tujuan dan jangka panjang. Merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Lebih kurang inilah bentuk model dari Fred Arnold David. Selanjutnya juga ada model strategic planning yang dikemukakan oleh J.A. Pearce dan Richard Robinson. Nah, dalam hal ini Pearce dan Robinson menawarkan sebuah model manajemen strategis yang dalam hal ini sedikit berbeda dalam rincian dan tingkat formulasi komponen-komponen dasar dari model yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menganalisis operasi manajemen strategis pada umumnya. Model yang ditawarkan ini menggambarkan urutan dan hubungan antara komponen utama, yaitu manajemen strategis, serta pengawasan dan inovasi terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, lebih kurang modelnya seperti yang sama-sama Bapak Ibu perhatikan di slide kami ini. Selanjutnya juga ada model strategi planning yang dikemukakan oleh Hanger dan Wieland. Mereka mengungkapkan bahwasanya serangkaian keputusan tindakan manajerial itu ditentukan oleh kinerja organisasi dalam jangka panjang. Jadi sebuah manajemen dalam perencanaan strategis itu sangat terkait dengan elemen-elemen dasar dari sebuah perencanaan, mulai dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Nah, ini 3 buah model dalam strategic planning. Selanjutnya juga ada model strategic planning ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah strategi planning itu dibutuhkan proses. Prosesnya yang pertama yaitu memperkasai dan menyepakati suatu proses atau perencanaan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. Yang ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Kemudian yang keempat, menilai lingkungan eksternal dan internal organisasi. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Yang ketujuh, mereview dan mengadopsi perencanaan strategis. Yang kedelapan, menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. 9, mengembangkan proses implementasi yang efektif. Dan 10, menilai kembali strategis dan proses perencanaan strategis. Itu lebih kurang langkah-langkah dari proses strategic planning. Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa kami sampaikan dalam materi berkenaan tentang strategic planning in school. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.